Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Akbar. Akbar, kenapa Akbar? Sakit, Bu, sakit. Innalillahi, ya, kita doakan semoga Akbar cepat sembuh ya. Baik, Bu. Apakah hari ini sudah siap belajar? Siap dong, Bu. Siap, Masya Bu. Allah, oke, alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kali ini kita akan belajar mengenai tentang trigonometri. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama yaitu mengetahui apa itu trigonometri. Yang kedua, mengetahui bagaimana konsep trigonometri. Dan yang ketiga, mengaplikasikan konsep trigonometri untuk digunakan menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, merujuk pada tujuan pembelajaran yang pertama, definisi trigonometri. Dari Ananda sekalian, apakah ada yang tahu apa itu trigonometri? Belum tahu, Bu. Oke, kalau gitu saya persilahkan terlebih dahulu untuk membaca bukunya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Udah, Bu. Bagaimana Nanda? Sudah selesai? Udah, Bu. Nah, bagaimana? Sekarang sudah tahu apa itu trigonometri? Udah dong, Bu. Apa Arda bisa menyebutkannya? Kalau menurut Arda, trigonometri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang persoalan atau permasalahan tentang sisi dan sudut, untuk mencari sisi dan sudut dalam segitiga, Bu. Ya, benar yang dikatakan Arda. Jadi trigonometri itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan yang bentuknya itu berbentuk segitiga. Bisa digunakan untuk mengukur panjang sisinya, bisa juga digunakan untuk mengukur besar sudutnya. Nah, untuk mengukurnya kita harus tahu konsep trigonometri itu sendiri. Di dalam trigonometri itu terdapat yang namanya perbandingan trigonometri. Pertama yaitu ada sinus, kedua kosinus, dan yang ketiga adalah tangen. Nah, untuk sinus, berdasarkan gambar yang ada di sini ini, kalian bisa lihat sinus itu perbandingan antara sisi apa, Nana? Sisi depan, sisi depan dan miring, Bu. Iya, benar. Perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Nah, kalau kosinus, perbandingan antara sisi Kosami, sisi samping dan miring. Iya, benar sekali. Untuk kotangen itu perbandingan antara sisi Kotangen, tangan ya. ya, tangen. Tandesa, depan samping, Bu. Iya, benar. Depan dan samping. Nah, berikut ini adalah akronim untuk memudahkan kalian untuk menghafal seperti yang disebutkan Arda tadi. Kalau sin itu sindemi, kalau kos itu kosami, dan untuk tan itu tandesa. Selain ketiga rumus ini, terdapat 3 rumus turunannya. Yang pertama yaitu kosekan. Kosekan itu adalah rumus turunan dari sin. Jadi dia bisa ditulis 1 per cos. Nah, karena dia kebalikan dari cos, maka perbandingannya jadi apa, Nana? Miring dan samping. Iya, kalau cos tadi kan samping dulu baru miring. Nah, karena kok sekan itu kebalikan dari cos, maka miring dulu baru samping. Begitu juga dengan yang kosekan. Kosekan itu turunan dari sin. Jadi apa dulu? Sisi apa dulu? Miring dan depan. Ya, sisi miring dulu baru sisi depan. Selanjutnya untuk kotangen. Kotangen itu adalah turunan dari tan. Maka sisi samping dulu baru sisi Tandesa, samping dan depan. ya, samping dulu baru Depan. depan. Dari sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Tidak, Bu. Bu.
Oke, bagus. Kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Mengenai tentang sudut. Nah, di dalam trigonometri itu terdapat yang namanya sudut istimewa, yaitu ada 17 sudut istimewa dari 0 derajat sampai 360. Di sini terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama itu kisaran antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua yaitu kisaran antara 120 derajat sampai 180 derajat. Untuk kuadran ketiga yaitu 210 derajat sampai 270 derajat. Untuk kuadran yang keempat yaitu 300 derajat sampai 360 derajat. Nah, apakah kalian bisa membaca tabel ini, anak-anak? Bisa dong, Bu. Oke, saya tanya ya, nilai sin 90 derajat berapa? 1. Ya, benar. Nilai sin 90 derajat adalah 1. Selanjutnya, saya tanya lagi, nilai cos 120 berapa? Kos 120 setengah. Min setengah, Bu. Iya, min setengah. Nah, jadi sudah kita ketahui ya bahwasanya nilai sudut itu ada yang nilainya positif, ada juga yang nilainya negatif. Iya, Bu. Nah, untuk membedakan kalian bisa lihat gambar berikut ini. Nah, dengan gambar ini kita bisa membedakan nih. Untuk kuadran pertama, kisaran antara 0 derajat sampai 90 derajat, kesemuanya itu bernilai positif dari sudut sin, cos maupun tan. Nah, untuk yang kuadran kedua, kisaran 90 derajat sampai 180, itu yang bernilai positif itu hanya yang sinnya saja. Untuk cos dan tannya itu bernilai apa? Negatif. Ya. Nah, untuk kuadran yang ketiga, yang bernilai positif itu hanya tannya saja, selebihnya itu bernilai negatif. Untuk kuadran keempat yang positif itu hanya cosnya saja, seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Kalau sudah paham, kita masuk ke contoh kasus ya. Di sini saya mengambil contoh kasus Rara dan Miko mengamati sebuah tiang bendera di halaman sekolahnya. Mereka berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Antara titik berdiri Rara dan Miko dengan jarak mereka pada bendera serta pada puncak tiang bendera membentuk sudut elevasi 45 derajat. Berapakah tinggi tiang bendera di halaman sekolah Rara dan Miko? Nah, pada kasus ini kita bisa menggunakan ilmu atau konsep trigonometri untuk menyelesaikan kasus ini tanpa harus memanjat tiang bendera. Karena kan kalau kita memanjat tiang bendera, ya bayangkan saja tiang bendera itu kan kecil. Jadi tidak mungkin kita harus memanjat. Nah, dengan kita belajar trigonometri, kita bisa mengukur tinggi tiang bendera tanpa susah payah untuk memanjat. Bagaimana caranya? Nah, kita tafsirkan terlebih dahulu permasalahan tersebut menjadi bentuk sebuah segitiga. Coba lihat di sini bentuk gambar tiang bendera. Nah, posisi Miko dan Rara ada di sini nih. Nah, dari soal tadi diketahui jarak antara titik berdiri Miko dan Rara ke bendera itu adalah 12 meter. Ini menjadi sisi apa? Sisi sampingnya. Nah, selanjutnya antara titik berdiri Rara ke pucuk tiang bendera lalu ke pangkal tiang bendera itu membentuk sudut 45 derajat. Nah, dari sini kan kita bisa menggambarkan kasus ini ke dalam bentuk sebuah segitiga siku-siku. Bisa kalian lihat bentuknya menjadi seperti berikut ini. Untuk tinggi tiang bendera itu kita ibarat bisa disebut sebagai sisi depan. Nah, jarak antara titik berdiri Rara dan Miko ke tiang bendera itu adalah sisi samping, dan nilai sudutnya itu sudah diketahui yaitu 45 derajat. Oleh karena itu kita bisa menggunakan perbandingan apa kira-kira? Di sini yang diketahui sisi depan sama sisi samping. Perbandingan apa, Nana?
tan, Bu. Ya, perbandingan tan. Karena tan itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita langsung memasukkan saja nilai sudutnya berapa tadi? 45 derajat. Nah, langsung saja tan 45 derajat. Untuk sisi depannya kan yang ditanya, kita simbolkan dengan X. Untuk sisi samping kita masukkan nilainya 12 meter. Lalu kita cari nilai tan 45 derajat berapa tadi? 1, Bu. Ya, benar. Nilai tan 45 derajat yaitu 1. Sehingga 1 sama dengan X per 12 meter. Untuk X-nya bisa kita kalikan 1 dikali 12 meter. Sehingga didapatlah X sama dengan 12 meter. Jadi, dapatlah tinggi tiang bendera di sekolah Rara dan Miko adalah 12 meter. Dari sini apakah kalian semua paham? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu, saya minta kalian mengerjakan problem yang selanjutnya ya. Baik, Bu. Nah, ini coba amati ruangan yang ada di sekitar kalian. Gunakan trigonometri untuk mengetahui ketinggiannya serta diagonal ruangnya. Apakah paham dengan persoalan ini? Kalian bisa menyelesaikannya? Insya Allah bisa, Bu. Oke, kalau gitu ini kalian jadikan tugas rumah. Siap-siap. Dan untuk penguatan kalian, saya minta juga kalian mengerjakan soal-soal yang ada di buku ya. Iya, Bu. Ini serius nih, nggak ada yang mau bertanya? Nggak ada, Bu. Sudah paham semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Rajin-rajinlah kalian belajar di rumah agar ya kalian menjadi orang yang sukses. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.